Perumahan yang sepi, begitu sunyi. Hampir tidak ada yang terdengar kecuali suara langkah kaki para petugas keamanan yang menjaga setiap sudutnya. Malam itu, Budi, seorang security yang sudah bekerja selama 2 tahun di perumahan ini, merasa sedikit tidak biasa. Biasanya, malam-malam sepi seperti ini adalah waktu yang penuh dengan kebosanan. Tetapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Pukul 1.30 pagi, semua lampu jalan mati, menyisakan gelap yang pekat. Hanya lampu rumah-rumah yang menyala. Sebagian besar sudah padam, menunjukkan penghuni yang sedang tidur. Budi duduk di pos jaga, memandangi monitor CCTV, memastikan semua pintu gerbang tertutup rapat. Hanya ada suara burung hantu di kejauhan, dan sesekali kendaraan yang lewat jauh di luar perumahan. Namun, suara itu suara langkah kaki pelan dari ujung jalan. Mengusik konsentrasinya, Budi mendengar langkah kaki itu semakin mendekat, pelan, berat, seperti ada seseorang berjalan di trotoar yang jauh dari posnya. Tapi ketika ia melihat melalui monitor CCTV, tak ada siapa-siapa, hanya jalan yang kosong. Ia memutuskan untuk memeriksa langsung. Perlahan, Budi membuka pintu pos dan melangkah keluar. Udara malam yang dingin langsung menyentuh wajahnya. Setiap langkahnya bergema di sepanjang jalan perumahan yang sepi itu. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti. Budi menoleh, mencoba mencari sumber suara itu. Namun tidak ada apa-apa, tak ada bayangan, tak ada jejak kaki di jalan yang basah. Hanya ada keheningan yang semakin menekan. Beberapa detik kemudian, suara ketukan terdengar, bukan dari rumah, tetapi dari gerbang utama perumahan. Budi mendekat, ketukan itu datang dari luar gerbang. Seolah ada seseorang yang ingin masuk. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju gerbang dan melihat melalui celah pagar yang sempit. Tak ada siapa-siapa. Dia menekan tombol intercom dan mencoba berbicara. Namun hanya terdengar suara desisan statis di ujung sana. Tiba-tiba, suara itu berubah. Dari ketukan menjadi jeritan lama. Suara itu datang dari kejauhan, dari sudut yang gelap. Jauh dari pandangan CCTV, jeritan itu penuh dengan rasa sakit. Seperti seseorang yang sedang memanggilnya, meminta tolong. Namun semakin dekat ia melangkah, semakin jauh suara itu terdengar. Budi semakin bingung, tetapi dia tahu sesuatu tidak beres. Dia kembali ke pos jaga dan memeriksa CCTV. Namun kali ini, layar monitor menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Di sudut jalan yang gelap, ada sosok yang berdiri, mematung, menghadap langsung ke arah posnya. Budi langsung menekan tombol radio, mencoba meminta bantuan, tapi tidak ada yang menjawab. Lalu, sosok itu mulai bergerak, melangkah perlahan menuju pos jaga, dengan wajah yang tampak kabur. Tidak jelas, semakin mendekat, hampir di depan pos, sosok itu berhenti. Mata Budi terbeliak, ia mencoba untuk melihat lebih jelas. Tapi sosok itu hanya berdiri diam, tanpa ekspresi, tanpa kehidupan. Tiba-tiba, di layar CCTV, sosok itu menghilang. Budi berlari keluar, mencari tahu apa yang terjadi. Namun, begitu ia membuka pintu pos, ia terhenti. Di depannya, di tengah jalan, ada sebuah catatan tergeletak. Tanpa ragu, ia membungkuk untuk mengambilnya. Dan tulisan di atas kertas itu membuat darahnya membeku. Jangan coba mencari aku selalu di sini. Budi tidak tahu siapa yang menulis itu atau apa yang terjadi. Tapi ia merasa ada yang mengawasinya. Sesuatu yang tak bisa ia lihat dengan jelas, tapi bisa ia rasakan. Keheningan malam itu tidak lagi terasa tenang, malah menekan dengan sangat mencekam.
Malam itu, Budi tidak kembali ke pos. Ketika petugas pengganti datang keesokan harinya, pos jaga itu kosong. Hanya ditemukan pintu yang terbuka lebar dan catatan itu tergeletak di meja. Tidak ada jejak kaki, tidak ada petunjuk apapun. Namun, menurut beberapa penghuni yang tinggal di sekitar, mereka sering mendengar suara langkah kaki, jeritan, dan bisikan, bahkan setelah Budi menghilang. Dan kini, setiap malam, beberapa petugas keamanan lain yang menjaga perumahan itu melaporkan hal yang sama, suara aneh yang datang dari luar gerbang, sosok yang tampak menghilang, dan ketukan yang selalu datang dari tempat yang tidak pernah terlihat. Apakah itu hanya hayalan, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang mengintai di balik kegelapan malam? Mungkin Anda akan mengetahuinya suatu saat nanti. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga malam Anda tidak terganggu oleh apa yang telah Anda dengar.